Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Idza apabila waqa'at, terjadi al-waqi'ah, sesuatu yang terjadi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hari kiamat, dinamakan al-waqi'ah karena pasti terjadinya. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, laisa tidaklah liwaqa'atiha terhadap terjadinya peristiwa kiamat itu kadzibah, sesuatu yang bohong, yang tidak benar, melainkan terjadinya kiamat adalah suatu hal yang pasti dan benar terjadinya, tidak dipungkiri lagi dan tidak diragukan lagi. Apalagi dunia usianya sudah tua ya, sudah cukup yakni lama, dan tentu dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang ada batasnya dan pasti akan fana, akan sirna ataupun binasa dengan terjadinya hari kiamat. Walaupun langit begitu kokohnya, luas membentang, tinggi menjulang, dan tanpa tiang satupun. Begitu juga bumi yang demikian besar menurut kita dan sangat luas dan kokoh dengan adanya gunung-gunung sebagai pasak bumi. Namun di saat hari kiamat terjadi, maka semuanya pasti akan hancur lebur dan akan binasa semuanya. Khafidatur rafi'ah, di hari kiamat itu akan terjadi khafidah. Khafidah artinya sesuatu yang rendah, dan begitu juga rafi'ah. Rafi'ah sesuatu yang tinggi, terangkat. Artinya di hari kiamat maka manusia ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan serendah-rendahnya di dalam neraka, dan ada pula yang Allah tinggikan setinggi-tingginya di dalam surga. Sehebat apapun dan semulia apapun seseorang hidup di dunia ini, bahkan memiliki jabatan kekuasaan yang tertinggi sekalipun, jikalau ia tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti akan Allah hinakan dan Allah rendahkan serendah-rendahnya di dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan jabatan yang tinggi dan terhormat, bahkan menjadi manusia biasa yang tidak dipandang oleh manusia. Namun jikalau ia beriman dan bertakwa kepada Allah dikala hidup di dunianya, maka dia akan diangkat oleh Allah dengan derajat setinggi-tingginya di dalam surga. Namun juga ada ahli tafsir yang lain yang mengatakan bahwasanya kiamat itu akan menyeluruh, baik keberadaan makhluk yang tertinggi sekalipun atau bahkan keadaan makhluk siapapun yang terendah sekalipun, semuanya akan hancur binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, idza rujjatil ardu rajja. Idza rujja, rujjat ini maknanya adalah digoncang-goncangkan. Al-ardu bumi,
Raja dengan segoncang-goncangnya. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Begitu sangat dahsyat goncangannya. Dan ini semakna dengan ayat Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya yang begitu sangat dahsyatnya, yang hancur lebur semuanya dengan sebabnya, dengan sebab goncangan hari kiamat itu. Wabussatil jibalu bassa, wabussat, dan pula dihancur leburkan al-jibalu, gunung-gunung yang begitu sangat kokoh, sangat kuat, sangat keras. Namun di hari kiamat tidak ada apa-apanya. Wabusat, dan dihancur leburkan al-jibalu, gunung-gunung yang walau sekuat dan sehebat itu, pada hari kiamat nanti bassa, betul-betul hancur lebur bagaikan debu yang Allah kemudian firmankan di ayat berikutnya, fakanat habaan, maka adalah gunung-gunung itu menjadi seperti haba, yaitu debu. Mungbatha artinya yang ditebarkan, ditaburkan, ya, bagaikan di debu yang dihamburkan kemudian ditiup angin dengan angin yang sangat kencang. Mumbatha, ditebarkan dan diterbangkan dengan sehambur-hamburnya menjadi debu. Ini saking dahsyatnya hari kiamat. Gunung yang kita lihat begitu kokoh, keras dan hebat, namun tidak ada apa-apanya, akan menjadi bagaikan debu yang ditebarkan dan diterbangkan, ditiup oleh angin yang sangat kencang sehingga tidak ada sesuatu yang tersisa. Wa kuntum azwajan salasah, kata Allah. Wa kuntum, sedangkan kalian wahai manusia, azwajan, ada golongan-golongan atau pasangan-pasangan, salasah, sebanyak 3 golongan atau 3 pasangan. Apa saja 3 pasangan itu? Allah sendiri yang menjelaskannya. Fa ashabul maimanah, maka satu golongan disebut dengan ashabul maimanah, yakni orang-orang yang berada di sebelah kanan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis, ya, dikeluarkan dari sebelah kanannya Nabi Adam alaihissalam, dan mereka itulah golongan yang masuk surga, tentu dari kalangan orang beriman dan bertakwa. Ma ashabul maimanah, apa yang dimaksud dengan ashabul maimanah? Orang-orang yang berada di golongan kanan itu, jadi yang Allah kumpulkan di sebelah kanannya arsy-Nya. Mereka keluar dari sebelah kanannya Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian mereka mendapatkan dan menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan mereka lah golongan orang-orang yang bahagia dan selamat. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa, para ahli surga. Itu disebut dengan golongan kanan. Wa ashabul masy'amati wa ashabul masy'amah,
wa ashabul masy'amah, dan juga golongan-golongan kiri yang berada dikumpulkan di sebelah kiri arsy Allah Subhanahu wa taala, yang mereka keluar dari sebelah kirinya Nabi Adam alaihissalam, dan mereka akan menerima buku catatan amal mereka dari belakang punggung mereka dan diterima dengan tangan kiri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Ma ashabul masy'amah, apa itu golongan kiri? Yaitu golongan yang akan disiksa di dalam neraka dari orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya selama hidup di dunianya. Itu disebut dengan ashabul masy'amah atau golongan kiri. Itu golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiganya kata Allah, wasabiqun nasabiqun. Wasabiqun, dan orang-orang yang berlomba di dalam kebaikan, yang terdahulu, terdepan dalam berbuat kebajikan dan amal soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah. Pastinya mereka adalah para nabi dan para rasul, dan juga para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang hebat yang lainnya, yang mereka bersemangat dan berlomba dalam berbuat kebaikan dan beramal soleh, dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusialah, mereka lah manusia-manusia yang dekat dengan Allah dan sangat amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut oleh Allah di ayat berikutnya, ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda bahwa mereka itu manusia yang istimewa dalam hal kemuliaannya, bukan sembarang orang. Bukan ini orang yang ini orang bilang ecek-ecek, tidak, tapi betul-betul orang yang sangat mulia dan sangat hebat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kemuliaan mereka tersebut. Dan mereka posisinya berada di depan, di hadapan arsy Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang sangat luar biasa dalam keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Orang-orang yang terdahulu dan semangat dalam berlomba untuk meraih keriduan Allah dan amal-amal solehnya, pahala dan apapun balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang hebat mereka itu, yang disebut dengan as-sabiqun, as-sabiqun, as-sabiqun. Dan juga pastinya adalah mereka para sahabat Nabi yang mulia, yang kemudian mereka disebut as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, mereka orang yang hebat, berlomba dalam kebaikan, terdahulu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dari kalangan para sahabat Nabi yang mulia, baik muhajirin maupun ansor, yang Allah nyatakan sendiri, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, umat yang terbaik, baik dibandingkan dengan umat-umat sebelum mereka, dari umatnya para nabi dan para rasul yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW, ataupun bahkan dibandingkan dengan orang-orang setelah mereka sampai hari kiamat. Tidak ada yang menandingi kemuliaan para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum, baik kaum muhajirin maupun kaum ansor. Itulah
orang-orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fi jannatin na'im, mereka itu berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Lalu bagaimana kita? Mudah-mudahan kita pun terus mengikuti jejak-jejak para pendahulu kita yang hebat, yang mulia, yang soleh, salafus soleh, dari kaum muhajirin maupun kaum ansar, para sahabat Nabi yang mulia dan tercinta, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas anugerah dan karunia surga yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita pun menjadi salah seorang yang dimasukkan dan dipilih oleh Allah ke dalam surganya karena mengikuti jejak para salafus saleh, para pendahulu dari kalangan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, orang-orang yang hebat, yang berlomba dan semangat dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.